Hai, bro and sis, ketemu lagi dengan Koko Wendy. Hari ini, seperti biasa, kita akan masuk ke dalam segmen Koko Wendy Channel. Hari ini adalah hari yang cukup spesial karena gue melakukan research terhadap playlist yang hari ini gue akan bawakan. Nah, playlist hari ini gue bawakan adalah band dari Inggris bernama The Cure. Nah, kalau kalian tahu sebelum-sebelumnya itu gue membahas Nicky, gue membahas Danila. Nah, mereka berdua gue bahas albumnya. Hari ini gue tidak membahas album The Cure, tapi gue membahas band The Cure itu sendiri. Jadi gue akan memberikan masukan-masukan beberapa single-single yang merupakan atau menjadi favoritnya Koko Wendy. Oke, kita langsung saja. Nah, seperti yang gue info sebelumnya, jadi The Cure ini adalah band dari Inggris yang terdiri dari 5 orang. Tapi sebelumnya debutnya itu The Cure itu sempat 3 orang bahkan 4 orang. Jadi ini adalah band yang suka gonta-ganti personil. Bahkan ada personil yang sudah pergi, balik lagi, dan bahkan sudah pergi tidak balik lagi. Jadi band The Cure ini tuh suka gonta-ganti personil. Tapi ada satu personil yang tidak mungkin tergantikan. Dia adalah Robert Smith. Robert Smith adalah vokalis sekaligus pencipta lagu. Hampir semua lagu The Cure itu yang diciptain itu adalah Robert Smith. Nah, Robert Smith itu adalah seorang vokalis yang menurut gua sangat-sangat unik ya pesonanya. Bahkan dari skill menulis lagunya itu juga luar biasa. Skill bermain gitarnya juga luar biasa. Jadi kalau orang bilang The Cure sama dengan Robert Smith sama dengan The Cure. Gue setuju akan hal itu. Apa yang membuat Robert Smith terkenal yang tadi sudah gue sebutkan adalah pesonanya. Bahkan gayanya yang nyentrik, rambutnya acak-acakan, bahkan suka memakai make up dan lipstick yang suka diberantakin. Fashionnya itu menjadi salah satu fashion goth rock. Jadi kalau kalian pernah dengar ya, goth rock itu gothic rock. Fans gothic itu nggak mungkin nggak tahu lah yang namanya The Cure. The Cure sendiri itu dibentuk di akhir tahun 70-an. Nah, single pertama yang akan gue bahas pertama kali adalah A Forest. Alasan kenapa gue menyukai A Forest adalah pada saat dibentuk single ini, produser minta atau request terhadap Robert Smith agar lagu ini dibuatkan tuh kalau bisa radio friendly. Tapi si Robert Smith ini menolak. Kenapa nggak dibuat The Cure friendly? Jadi musik yang goth rock ini malah membuat gue melihat bahwa ada sedikit misalnya perlawanan lah dari Robert Smith. Seperti ini adalah salah satu single yang bisa dibilang itu perkenalan ciri khas daripada The Cure itu sendiri. A Forest itu bentuknya itu sangat goth rock kalau menurut gue. Chord gitarnya itu nusuk banget, bass line-nya asik banget, dan itu juga yang membuat lagu ini enak didengar. Nah, waktu pertama kali gue denger A Forest, gue agak sedikit kaget sih. Malah ngebuat gue jadi pengen tahu The Cure lebih dalam, khususnya awal-awal saat mereka itu dibentuk. Next adalah Love Song. Nah, kalau Love Song ini mungkin banyak dari kalian tahu bahwa Love Song ini banyak banget yang bawain. Dulu di era-era 2000-an ada band namanya 311. Dia ngebawain lagu Love Song itu dibuat ala-ala reggae. Nah, sedangkan kalau kalian ini generasi milenial pasti tahu kalau Adele pernah nyanyi lagu ini juga, Love Song. Nah, apa yang ngebuat Love Song ini disukai banyak orang? Kalau menurut gua, kalau versinya The Cure memang agak lebih ngebeat ya. Temponya sedikit lebih cepat. Tapi kalau gue lihat video klipnya, aduh itu mantap banget. 80-an banget, tapi kesannya itu agak dalam ya. Vokal daripada Robert Smith yang agak dalam, dan juga liriknya yang sangat easy listening dibandingkan beberapa single sebelumnya. Seperti judul lagunya, tentunya ada nuansa-nuansa romantis. Tetapi nggak ninggalin rasa goth-nya daripada The Cure itu sendiri. Jadi buat kalian wajib dengar Love Song versi The Cure. Next adalah Friday I'm in Love. Jadi pengalaman gue tau lagu Friday I'm in Love itu masih zaman-zamannya MTV. Jadi gue pernah lihat video klip Friday I'm in Love ini agak unik ya. Kalian bisa lihat atau cek di YouTube channel. Yang gue bilang paketannya itu sangat unik ya. Paketannya itu tuh ceria, berwarna, beda daripada single-single The Cure yang lainnya. Bisa dibilang gebrakan daripada si Robert Smith untuk ngebuat sesuatu atau ngebuat karya yang agak sedikit menjual. Nah, nggak cuma urusan komposisi musiknya yang unik dan ceria, tapi liriknya juga nggak kalah unik. Liriknya itu menurut gua agak komikal ya. Kalau kalian perhatiin beberapa liriknya itu lucu banget dan kepikiran gitu loh. Jadi kalau kalian sebelumnya melihat hasil karya daripada The Cure atau Robert Smith, kalian akan nemuin sebuah keunikan. Dimana bahwa si Robert Smith ini geniusnya itu sampai selevel itu loh. Dia bisa bikin lagu yang agak ceria tapi easy listening, bisa menghilangkan kesan goth-nya daripada The Cure itu sendiri. Friday I'm in Love.
Next, Boys Don't Cry. Nah, mungkin ada beberapa dari kalian tahu ya, kalau Blink-182 itu pernah bawain lagu ini. Seperti judul lagunya. Jadi sebenarnya liriknya itu nunjukin sisi kemaskulinan laki-laki. Bahwa seorang pria itu nggak boleh menangis. Kalau gue nggak salah tangkap, lirik ini tuh bercerita tentang bagaimana seorang pria itu kehilangan kekasih atau kehilangan cintanya, tetapi dia tidak boleh menangis. Nah, yang gue suka daripada lagu ini adalah, lagu itu simple banget, komposisi musiknya tuh simple banget. Lirik yang unik, maskulin, tapi bisa dibawain secara santai dengan instrumen yang menurut gue sangat-sangat sederhana atau apa adanya. Boys Don't Cry juga kalau menurut gue ini adalah soundtrack anak-anak 90-an ya. Nah, tuh kenapa gue kayaknya pernah lihat beberapa film-film era-era 90-an tuh ada soundtrack lagu ini. Jadi Boys Don't Cry itu wajib buat kalian dengar. Next, Just Like Heaven. Ini adalah salah satu, gue bilang apa ya, komposisi musiknya itu gila banget sih. Kalau kalian perhatiin dari awal sampai akhir, sebenarnya mereka tuh kelihatan banget jeniusnya. Intronya tuh powerful banget. Dimulai dari drum dan bass. Drum dan bass. Ya, kalau nggak salah basisnya tuh Simon Gallup. Itu mainnya asik banget. Garing, gurih banget. Drumnya juga cadas, ala-ala 80-an. Yang gue suka dari beat drumnya ini tuh nggak ala-ala yang, tau gak sih, snare-nya 80-an kan suka agak-agak, menurut gue tuh agak-agak elektronik gitu ya. Kalau yang The Cure, Just Like Heaven enggak. Dia manfaatin China drumnya ya. Jadi ada kesan powerful dari permainan drumnya. Disusul dengan riff gitarnya yang atmosferik banget. Justru lucu ya, ketika lu mainin rhythmic gitar, kalau The Cure ini dia pinter bawain rhythm gitar itu jadi agak atmosferik. Jadi lagunya selain nggak kosong, ngebawa sebuah kesan. Itu khususnya di Just Like Heaven. Ini adalah salah satu lagu favorit gua dari sisi komposisi musik ya, atau cara ngatur instrumennya. Kalau kita denger ini simple, tapi ketika lu coba bedah, itu bisa kelihatan mereka jenisnya tuh sampai selevel mana. The Cure, Just Like Heaven. Next, Picture of You. Nah, Picture of You ini unik waktu kalian dengar intronya ya. Intro ini cukup panjang. Kalau kalian perhatiin komposisi musiknya tuh unik. Lagu ini masih ada nuansa gothicnya. Gothicnya itu nggak terasa gelap gitu loh. Mungkin karena pengaruh synth daripada keyboardnya kali ya. Yang ngebuat single ini tuh jadi punya warna tersendiri. Kalau kalian perhatiin lagu ini, bener-bener berbeda daripada single-single The Cure yang lainnya. Nah, ada trivia nih dari lagu Picture of You ini. Jadi, lagu ini tuh dibuat ketika rumah sang vokalis Robert Smith itu terbakar. Nah, pada saat sudah padam, dia lihat ada dompetnya dia itu masih tersisa foto istrinya. Ketika dia melihat kejadian itu, dia mendapatkan ilham untuk membuat lagu Picture of You ini. Jadi ini keren banget ya. Kadang-kadang lu bisa dapat sebuah ilham dari sebuah kejadian, bahkan kejadian nggak terduga. Next, nah, Letter to Alice. Letter to Alice ini juga pernah dibawain sama Blink-182 itu malah di depan The Cure-nya itu sendiri. Ini juga jadi salah satu single favorit gue ya. Liriknya manis, riff gitarnya juga manis. Terus permainan efek keyboardnya juga nggak kalah sweetnya. Kalau gue perhatiin, gue juga pernah dengar lagu ini di beberapa soundtrack film-film tahun 90-an ya, apa series atau film, gue juga kurang tahu deh. The Cure ini cukup banyak ngisi beberapa soundtrack ya. Nah, tapi Letter to Alice ini punya kesan karena riff gitarnya sih. Kalian harus denger deh Letter to Alice. Next, gue nggak bisa tau bacain bener atau nggak ya. Fascination Street, oke? Nah, ini juga single yang cukup panjang intronya. Tapi gue suka karena selain menonjolkan sisi goth rocknya, powerful. Jadi berbeda dengan Forest ya, ini malah lebih powerful, Fascination Street. Yang bikin pecah adalah bass line-nya. Garing banget. Aduh, itu mantep banget ya. Simon Gallup juga yang mainin bassnya. Nah, selain bass line-nya, riff elektrik gitarnya juga ngebawain kesan banget, atmosferik banget. Walaupun agak sering berulang-ulang, jadi repetition itu. Mungkin sebutnya itu agak looping ya. Jadi Fascination Street ini bisa dibilang salah satu single yang patut kalian dengar. Kalau kalian mau lihat sisi The Cure yang paling rock atau paling goth, ini dia, Fascination Street. Nah, berikutnya salah satu single favorit Coco Wendy, Lullaby. Lullaby ini adalah lagu yang menurut gue tunggu-tunggu ya. Kalau saat-saat sekarang ini banyak single-single atau artis-artis sekarang ngebuat sebuah lagu yang tematik. Nah, Lullaby ini sebenarnya tematik. Kalau kalian nonton video klipnya, gue saranin jangan malam-malam. Ya, itu agak nyeremin. Tapi gue suka banget. Menyeramkan, tapi artistik banget. Jadi selain gothic dan berhantu, gue jarang nemuin ya yang kayak gini-gini. Jadi, kalian bisa denger deh. Nah, spekulasi beragam mengenai background daripada penciptaan lagu Lullaby ini. Jadi ada yang bilang ini lagu tentang depresi, abuse, atau nightmare, mimpi buruk ya. Tapi menurut director yang ngebuat video klip ini bilang bahwa sebenarnya lagu yang bercerita tentang masa-masa kelam Robert Smith
pada saat dia kena drugs abuse. Kita masuk ke penutupan, ya. Gue akan cerita sedikit kenapa gue membahas The Cure. Jadi beberapa hari yang lalu gue menonton ya video mereka tampil di Pinkpop Festival tahun 2019. Dan gue baru ingat bahwa mereka itu masuk inductee Rock and Roll Hall of Fame 2019. Tahun lalu gue sempat bikin reaction daripada lagu The Cure, tapi gara-gara kena blok kalau nggak salah. Jadi hari ini adalah kesempatan yang baik buat gue nge-share ke kalian band yang sangat keren, The Cure. Nah, alasan lain adalah band ini sangat unik. Tampil atau muncul ketika saat itu band-band malah yang tadi gue bilang membawakan single-single atau lagu-lagu yang radio friendly. Jadi mereka itu agak ngelawan arus. Sebenarnya selain The Cure ada lagi band-band tahun 80-an yang agak ngelawan arus. Tapi The Cure punya pesona sendiri di vokalisnya atau pencipta lagunya Robert Smith. Robert Smith ini nggak bisa kemana-mana lah. Pasti The Cure. The Cure juga nggak bisa kemana-mana sama Robert Smith. Selain itu dari sisi musikalitas, mereka itu berani ngebawain sisi gothic, sisi gelap. Tapi berjalannya waktu mereka berani untuk ngebuat sesuatu yang lebih bright, yang lebih pop. Kadang-kadang mereka juga balik lagi menjadi goth. Nah ini yang ngebuat gue merasa terpesona dengan pesonanya daripada Robert Smith ya. Nah tadi gue udah jelasin, ketika era-eranya itu masih era radio, mereka melawan arus dengan ngebuat sesuatu yang tidak radio friendly. Ketika mereka masuk ke era-era television friendly, mereka juga nggak friendly amat. Mereka buat beberapa video klip yang menurut gue agak melawan arus juga ya. Tapi gue suka dari sisi kreatif mereka. Jadi mereka itu sebenarnya ya rock and roll sesungguhnya. Jadi gue tidak kaget ketika mereka masuk Rock and Roll Hall of Fame tahun 2019. Mereka emang rock. Nah itu dulu dari Koko Wendy. Kita akan lanjut ke video-video selanjutnya. Gue akan riset lagi mengenai beberapa artis-artis yang keren ya, yang gak kalah keren ya. Jadi semoga kalian stay tune terus di YouTube channelnya Koko Wendy. Oke, see you guys, bye.